wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita termasuk orang yang terpuji dan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kecil kita hari ini gugur habis rontok, bersih semua dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majlis taklim, yaitu majlis ilmu, tempat penuntut ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini kita nih dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun hujan tapi tidak jadi halangan langkah kita itu. Satu langkah orang yang menuju majlis ilmu sama juga dia jalan menuju jalannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita semua sebagai pengikutnya. Nanti mudah-mudahan di yaumil kiamah kita sama-sama dalam barisan itu barisannya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para jamaah sekalian, alhamdulillah walaupun hujan begini yang dari Bojonggede ada, dari Salabenda, alhamdulillah, biar sehat selalu, biar dikuatkan imannya, biar kuatkan iman Islamnya, mudah-mudahan walaupun dari jauh-jauh, dari Kencana juga ada, alhamdulillah, dari Kupu ada tuh barang baru, orang Kupu ya, Yasmin ya, alhamdulillah. Berkat apa? Dorongan dari hati kita, nurul ikhlas, cahaya keikhlasan. Karena di sini ngajinya jadi ikhlas semuanya, yang bawa kue ikhlas, yang bawa kopi ikhlas, yang bawa air minum tuh ikhlas, yang duduk di sini yang ngomong ikhlas, sudah sama-sama ikhlas ya. Nanti ikhlas itu akan kita bawa kemana? Ke akhirat. Udah ikhlas mah udah, yang penting ikhlas itu benar-benar dari hati kita, bukan dari mulut. Ikhlas banget saya mah, di hati mah udah ikhlas gitu. Alhamdulillah batuk begini kan seminggu suara jadi bagus, jadi ngebas ya. Itulah semua ya Allah berikan kepada kita itu ada hikmahnya. Coba kalau nggak begini, nggak segerak begini, suaranya jelek. Ini agak bagus nih, agak serak-serak basah gitu. Mudah-mudahan nanti gitu ya. Ini pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan nanti akan bertemu lagi, yaitu di yaumil kiamah, di padang mahsyar. Nanti orang-orang pada kesusahan, kita malah lagi tengah cengir bercanda di sana ya. Baru mana? Orang menuju Mijan. Orang saya baca dalam keterangan, apabila di padang mahsyar itu semua manusia yang dulu meninggalnya membawa dosa itu takutnya nggak terkira. Takut. Jadi udah nggak bikin, walaupun itu semuanya pada telanjang bulat. Oh, semua umat dari mulai Nabi Adam sampai sekarang Nabi Muhammad, dari mulai tahun atuk sampai yang sekarang nih, sampai nanti itu kumpul semua. Itu yang mati membawa dosa seperti Fir'aun. Takutnya bagaimana sih? Sama juga melebihi takut kita bahwa jam 10 siang Pak Rahmat mau diceburkan ke api. Oh, memang apa? Dia kemarin pernah ngebakar istrinya misalnya. Hukumannya ngebakar lagi, coba gimana? Itu lebih lagi daripada itu. Malam ini saya buka yang banyak sekali beredar di negara kita, di kampung kita, di mana-mana. Sebab apa? Nggak tahu, dianggapnya ini enteng ringan.
Di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 75, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatul syaitan minal mais. Oh, dengerin ini Allah nih yang berfirman, Allah yang berbicara. Jadi bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wal haramar riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fansaha falahu ma syarafa wa amruhu illa Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak ada di dalam ini. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang, ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba, hai orang-orang yang memakan harta riba. Ini saya buka malam ini riba nih, biar kita tahu bahwa riba dianggapnya enteng-enteng saja, nggak tahu mah dosanya di sini ntar. Hai orang-orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak, melainkan seperti berdirinya orang-orang kemasukan setan. Begitu nanti pas bangun dia udah kayak orang gila misalnya nih di sini nih. Kata Allah nih, nanti orang yang di dunianya sering memakan riba dan meminjem sama minjem, yang meminjemkan sama, yang minjem juga sama dosanya. Nanti pas dia belum tobat belum tobat belum bertobat dengan harta riba, maka di sini nanti pas dibangkitkan oleh Allah setelah kiamat itu kayak orang udah kami masih udah nggak kita aja ngeliatnya geli nanti yang nggak pernah riba mah. Ngapa itu dia misalnya nih lagi misal pas saya bangun sopa ini mah orang nggak pernah riba dia mah ibadahnya getok. Lihat pandang, ketemu benang, benang apa itu apa dia, itu ngapain sebulan gitu. Orang udah pelon gila, hidup aja-ajakan gitu, kayak setan. Sehingga bagaikan orang yang gila. Orang-orang yang makan riba dan meminjemnya sama, itu pas nanti dibangkitkan apabila matinya belum tobat, itu bagaikan kemasukan setan dan bagaikan orang gila. Yang demikian itu kata Allah, karena mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu halal. Jual beli itu ya yang sama dengan riba. Kata dia mah nih nggak tahu mah jual riba itu sama sama jual beli. Padahal mah duit. Ibu sekarang saya beli barangnya atau saya ini beli jual beli banyak. Wa halallahul bai'a wal harama riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah menghalalkan riba. Apa yang dikata riba? Minjem duit minjem duit mah 500 bapak. Ya ada nih, tapi kalau mau lebihin mah 500 jadi 600 dah. Ya biarin dah daripada gua puyeng-puyeng kesana kemari. Ini berapa hari? Ya minimal sebulan dah katanya. Jadi 600. Kata si fulan nih, lumayan 500 jadi 600. Kalau punya gua duit 50 juta juga jadi berapa itu untungnya. Oh, akhirnya minjem dah tuh. Pas besok berarti 600 riba tuh. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa halallahul bai'a wal harama riba, dan Allah mengharamkan riba. Maka siapa yang setelah mendengar nih sekarang nih, maka barang siapa yang setelah mendengar kata Allah, mendengar larangan Allah ini lalu berhenti, maka di sini untuk nyalah apa yang telah terjadi dahulu itu dan urusannya. Jadi misalnya waktu itu belum tahu bahwa riba itu haram. Sekarang saya udah dengar kayak haram, itu harus berhenti. Jadi yang dulu itu ditobatin, nggak dituntut sama Allah urusannya. Terserah pada Allah. Dan siapa yang mengulangi lagi makan riba, maka mereka itu ahli neraka, dan mereka di dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Nauzubillah. Bagaimana sih kekal selama-lamanya? Maksudnya begini. Kalau orang yang mati waktu matinya nih belum tobat dari harta riba, sering makan riba, sering minjem riba, mati itu belum tobat.
pas dia mati di neraka itu dikubur disiksa ke berhenti-berhenti. Nah apabila datang bulan Ramadan itu semua kaum muslimin yang bukan dosa itu diistirahatkan sama Allah, istirahat, nggak dapat sisaan apa yang disebutnya, dapat apa, dapat keringanan di bulan Ramadan tuh. Tapi orang yang makan riba dan meminjam riba, waktu dia matinya belum tobat, maka tidak ada, nggak pernah berhenti. Terus orang-orang pada istirahat, kaum muslimin dia enggak, bulan puasa kayaknya dikecek, udah nggak ada dirinya, nggak dikasih kesempatan bisa. Ini bilang nyari. Maka ini kata Allah, kalau udah ngedenger seperti ini, udah tahu nih bahwa harta riba itu dosanya ada 73. Kayak tangga itu 1, 2, 3, 4. Yang paling rendahnya itu dosa riba. Orang yang makan riba dan orang yang minjam, seorang anak laki-laki menjinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah, itu paling rendah. Tinggi. Tobat saya khawatir. Karena sama, karena saya pernah, ya itulah berkecimpung di bidang itu. Pas sekarang udah buka riba begini nih, serem. Karena paling rendahnya itu paling bawah, paling rendahnya seorang anak laki-laki ngejinahin ibu kandungnya sendiri, itu paling rendah. Gitu. Di sini dalam keterangan lain bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fajanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata di sini dalam keterangan dari surat Al-Baqarah ayat 208, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Misalnya karena udah dengar begini nih, ternyata riba dosanya gede ya. Nah itu yang udah dipinjemkan jangan diambil lagi, ambil modalnya doang. Dia kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Jangan dipinta lagi. Udah kepala kan yang udah mah gitu kata dia nih, udah begini ya. Yang paling jangan dimakan lagi tuh. Jadi minta diambil modalnya doang. Yani yang belum dipungut, yang belum dipungut jangan diambil lagi. Ribanya mah jika kamu benar-benar orang mukmin yang beriman, jadi jangan ngaku Islam doang. Jadi harus hati-hati. Riba itu bagaimana sih? Sekecil-kecilnya riba itu sekecil-kecilnya yang ngerasain kita nih, yang kita jalanin yang nggak tahu-taunya. Paling sekecil-kecilnya Pak Rahmat, ada duit nggak? Saya pinjam duit juga cepet. Wah ada apa nih? Oh ngomong ini paling nggak ada gocapan. Saya cepetan tukarin dah. Kata Pak Rahmat, udah apa di situ dia udah memanfaatkan tenaga orang yang minjem. Itu sekecil-kecilnya. Pak ini nggak ada ini ucapan ada cepetan doang, tukarin sono. Itu manfaatkan riba, memanfaatkan tenaga orang yang meminjam. Dia minjem ini, masa gua kudu buat, gitu kan? Masa kudu buat kata yang nukarin dia yang minjem. Itu sampai kecil-kecilnya yang kita nggak tahu. Oh sampai sekecil-kecilnya bahwa riba itu seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Rasulnya menyatakan perang padamu, jadi musuh. Astagfirullah. Nauzubillah ya Allah, kamu tanusa. Jangan ya Allah, saya maju tobat dah. Saya ngerasain. Serem. Jadi kalau kita masih makan riba juga, udah ngedengar begini nih, masih minjem juga duit riba, maka kata di sini dalam keterangan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan perang, menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Kalau Allah udah musuhin kita, sama Rasul melindungi kemana kita? Syafaat Rasul yang begitu, minta pada Allah kasih syafaat. Yang ngampunin dosa kita, yang menjadi senang kita. Karena kalau udah dimusuhin sama Allah, ya udah Rasul musuh, jadi ngajakin perang. Saingku jelek-jeleknya gitu lah, bahasa orang Bojong mah, saingku jelek-jeleknya. Tuh Allah melihat orang yang meminjamkan uang ada lebihnya. Kan ada yang misalnya seperti renter di rumah, minjem 10 juta, kalau mau sebulan 1 juta. Setiap bulan jarang bayar, ditulis sama dia. Akhirnya 11 juta.
11 juta lagi nggak digabungkan sama 10 juta tadi, jadi akhirnya sebulan jadi 1.100.000 ya kan, terus nggak dibayar lagi setelah jadi 1.200.000 terus beranak, itu kuatan 10 juta menjadi 25 juta. No, teman saya pernah minjem 10 juta udah jadi 25 diberanakan lagi jadi 50, akhirnya rumahnya harga 75 juta, harga 80 juta ditambahin sama dia 30 juta, berarti dia sama juga ngejual rumah 40 juta makan tuh di situ. Tuh riba tuh, retenir yang itu yang minta darat itu banyak tuh yang terjadi itu putar sono putar sini. Makanya kalau udah mendengar seperti ini, kalau nggak tobat, kalau dia nggak berhenti, maka menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Nauzubillahi min dzalik. Yakni di dalam keterangan perang dunia akhirat, adapun di dunia maka diwajibkan pada hakim agama jika dia mengetahui ada orang begitu nih sebetulnya Islami kudu di apa sih ini dihukum orang yang makan riba, melakukan riba harus dihajar atau dipenjara hingga bertobat, dan bila ia berkuasa sehingga tidak dapat dihentikan kecuali dengan kekuatan. Kalau kita nggak ada kekuatan mah paling kita enak doang. Jangan deketin, jangan sekali-kali mendeketin orang yang suka mau minjamkan harta riba, duitnya diriba-ribain. Jangan sekali-kali kita mendekat sama orang seperti itu. Bapak-bapak, minum makanannya, airnya, kita kan tahu usaha dia. Kita tahu usaha dia, usaha riba. Hasilnya boleh begitu. Kita main ke rumah dia, kita akrab, dibelikan rokok, rokoknya haram. Dikasih makan, makanannya haram, kita tahu emang dia bakal usahanya begitu. Itu. Makanya hati-hati, nanti kita akan seperti yaitu amal kita yang ibadah kita banyak, sholat kita rajin, puasa kita rajin, tahajud kita rajin, pas di akhirat ada dosa yang segede apa tahu, gara-gara kita berteman dengan orang-orang yang makan riba. Allah aja musuhin nama Rasulnya, masa kita nggak deketin, yang penting kita dikasih. Kadang gitu kan, ada orang banyak duit dideketin, dibayain ya kan. Nah kita dapat padahal kita tahu usaha dia, usaha yang haram. Terus tiap kita deketin dikasih rokok, ini bang buat di rumah buat masak, makan tuh anak bini kita tahu dia usaha itu jadi darah daging. Kalau anak istri kita diberikan harta yang haram, usaha yang boleh haram, boleh undian, boleh judi, boleh riba, jangan harapkan anak tersebut akan dia hafal Al-Quran. Jangan sekali apa agak nanti sekali dia hafal tidak diamalkan. Pinter ngaji mah, tapi nggak diamalkan, sholat kagak. Dia ngapa orang tua ngelawan. Tuh, rasa kalau anak-anak kita empanin darahnya darah haram, maka itu akan membangkang di dunia dan di akhirat nanti akan menjadi musuh kita. Nanti anak kita nih di akhirat akan menjadi musuh kita. Musuh gimana? Ya karena kita udah senang-senang kita mau masuk ke surga. Dan ada nih sini, Pak Adit sini masuk. Ini, wah dilihat, masya Allah, indah benar dia surga. Tak terbayangkan waktu di dunia. Datang anak kita seredoran, dugu nyariin bapaknya. Tanya, emang bapak lu siapa? Si Anu bin Anu. Oh no, udah dikit-dikit udah masuk. Oh, taruh, ngeri dulu saya, ngeri dulu. Udah tinggal selangkah lagi masuk ke surga karena kita mendidik anaknya kurang begitu. Baik untuk dia, untuk akhirat, untuk sholat misalnya. Anak kita subuh nggak pernah dibanginin, johor nggak pernah diomelin. Kalau dia mau sholat kayak mau kagak kayak bodo amat. Kita mau orang yang ahli ibadah sendirian doang, buat diri dia doang. Pas masuk selangkah lagi dipanggilin. Ya itulah jadi musuh. Akhirnya apa kata kita? Udah gitu kita gregetan. Gua udah menikmatin itu surga enak banget. Masya Allah udah wangi, samir. Wanginya perjalanan berapa tahun? Itu wangi surga. Menurut keterangan ada 500 tahun perjalanan wanginya udah berakhir. Aduh, enak di mana ini? Surga itu wangi surga tuh ya. Tuh bagi orang yang durhaka mah, istri yang durhaka jangankan masuk surga wanginya kagak. Orang yang makan riba, orang yang minjem riba jangankan masuk surga. Kalau dia mati belum tobat, itu ngendus wanginya kagak. Yang dia endus apa? Bau busuk dari seorang pelacur. Nanti seorang pelacur di neraka itu ini misalnya kita nih masuk nerakanya barengan sama orang pelacur.
Itu nggak ada yang betah orang neraka, pengen pindah. Ya Allah, pindahkan saya ya Allah, jangan disatukan dengan pelacur. Apa bau? Nggak ada yang sanggup, mau baunya. Tuh, nanti pelacur nih yang suka ngejablay, yang suka keluar malam, main laki-laki, pas masuk neraka dikumpulkan sama kita. Kita mah dosanya ringan dah aman, dikumpulkan sama orang pelacur, nggak ada yang sanggup. Wow, semuanya udah nggak tahan dah baunya. Bukan bau kayak sini, kita bawa kayak tikus juga ada jelek. Tapi kalau tahu latih ya, ini baunya lebih dari 1000 bangkai tikus. Nyelok, udah nyelok, udah pada pusing, udah pada gila dah tuh. Kata dia minta, ya Allah pindahkan itu orang, atau saya pindahkan jangan bersatu orang pelacur itu, karena yang paling baunya pelacur. Makanya dengan orang-orang yang hal makan harta riba. Jadi sini orang yang tidak mau seperti itu, udah mendengar begini nih, masih ngejalanin juga, ya udah jadi musuh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi dalam keterangannya, jauhilah 7 dosa besar. Nih 7 dosa besar dianggapnya kecil sama kita. Jauhilah kata Nabi 7 dosa besar yang akan membinasakan mereka. Itu jangan membinasakan semua. Maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah yang 7 itu, 7 dosa besar itu? Akhirnya kata Rasulullah menjawab. Nabi SAW bersabda dalam jawabannya, yang pertama, orang yang syirik itu dosa besar. Bukan sirik begini, gue pesirik banget ngeliat si FFN juga motor ganti lo lagi wae. Bukan, itu mah iri namanya. Ya, sirik wae lo gitu. Namanya itu mah iri. Sirik di sini menyekutukan Allah selain daripada Allah. Ini yang kita nggak kerasa. Begini ngomong itu sakit udah berapa minggu? Udah 2 minggu. No, saya berobat di sana no manjur. Oh, tiba gitu doang. Di sana no, wah itu dokter hebat itu dokter mah. Tuh, ya, itu nggak kerasa kan? Sirik. Masa itu dokter kata hebat. Yang kalau obat walaupun 1 butir obat 1 kapsul, satunya 50 juta. Kalau nggak ikut tangan Allah nggak ikut campur, nggak sembuh. Ada kan banyak orang udah keluar negeri kemana itu berobat nggak sembuh. Sembuh punya murah. Kenapa? Allah masih ngantepin, biarin. Jadi jangan sombong, jangan sirik. Yo, 1. Keduanya, saya mah alhamdulillah nih selama meraya buruk ini nih, hidup alhamdulillah rezeki saya gampang banget. Setan tuh Allah dipanakan. Itu aku benci tuh. Itu Allah belum benci. Kesel. Sialan lu bahasa kita aja mah gitu. Kurang ajar lu. Lu emang yang menciptakan lu siapa, yang ngijak lu gitu? Hidup lu siapa? Gitu kan cara kasarnya mah. Gitu makanya kita yang kecil-kecil sirik kita nggak lupa. Iya, nggak tahu tuh. Jawabnya orang berdukun, orang nyembah berhala udah sirik. Nggak tahu sirik kecil banyak. Sirik tapi kecil, walaupun kecil tapi dimurka sama Allah. Seperti begini, sombong, ria. Orang ria nih, kalian tahu itu ria itu adalah sirik sebetulnya. Dikatakan sama Allah, lu kan bisa beli ini dari aku kata Allah. Lu bisa beli ini, bisa harta lu banyak, bisa jadi orang kaya. Siapa yang ngasih? Kan aku yang memberikan rezeki. Saya mah begini, kalau melihat dia itu kalau tergantung usahanya dulu gitu main. Bisa alhamdulillah no. Sekarang saya beli di Citayam atau di Cilebut no 500 meter udah saya taruh. Sekarang suruh orang nih saya ngelatin. Kemarin saya beli lagi tuh mobil ini. Terus saya ngomong tuh hartanya disebutin, di absen. Ya kan? Padahal itu termasuk sombong, riya, itu termasuk syirik juga. Oh, hati-hati di sini. Makanya ngaji biar benar. Jadi kita dengerin. Jadi dosa-dosa kita tiap hari banyak banget. Dosa kita jadi kerasa. Nggak kerasa dosa mata, mulut, kuping. Udah banyak dah. Setiap hari. Pokoknya orang yang masih hidup, masih sayangan masih dosa masih ada. Kecuali dia sakit kali ini, sakitnya istighfar astagfirullahaladzim. Nah itu pahalanya, dosanya dikurangin, pahalanya tambah. Orang yang sakit seperti itu, astagfirullahaladzim ya Allah, mudah-mudahan penyakit ini ya Allah mengurangi dosa saya. Allah jangan gendeng wek, sialan di sakit udah buat tulang berobat sana-sana nggak sembuh. Wah udah mau cebreng dah, misalnya ngerusuh lah, ngeluh, ya udah, jadi malahan dosa, mana nambah lagi, biarpun balik sakit
orang yang sakit dikasih sama Allah nggak sabar itu makanya kita tiap hari kita nih berbuat dosa tiap hari lisan sembayangnya wajib aja doang mana mau habis dosa itu emang habis orang tahu ke dosa-dosa yang kecil apabila dari subuh ke johor lalu dia datangi johor dia ngambil wudhu maka rontok semua tuh dosa-dosa yang ada di muka mata hidung mulut rontok itu yang kecil. Orang ambil wudhu apabila dia membasuh tangan rontok semua dosa yang ada di tangan dia membuang basuh kepala rontok semua rontok kalau dia dari johor dari subuh sampai ke johor langsung wudhu lagi rontok lagi dari johor ke asar rontok lagi bagaimana itu orang yang nggak sholat nggak pernah ambil wudhu ya udah dosa kecil jadi numpuk johor nggak ngambil wudhu ya apa asar ngambil wudhu maghrib ngambil wudhu terus dosa yang kecil jadi besar ditambah dosa besar lelep betul wah berat temenan ini ya orang ngaji ya harus sampai begini jadi dosa besar kecil jangan pikir ya cuma dosa kecil doang lah biarin kok nggak ini tapi kalau kita ambil wudhu mah rontok semua tuh dosa kecil aman dah tuh gitu kalau dosa besar mah tobat di sini kata Rasulullah kita suruh ngejauhin sama dosa-dosa yang besar kita itu jangan berteman orang yang makan orang yang suka pinjemin duit rentenir jangan berteman bodo amat sekedar kenal mampir apa oke no kapiran aku dikasih rokok aku dikasih makan lu boleh hasil usahanya begitu kenapa sih kamu sama saya sama sekali sama aku katanya gitu nggak pernah main kalau kita berani ya gua bukan nggak mau main kan udah teman akrab ini mah misalnya udah akrab banget gue bukan mau main ke rumah lo ya karena lo kan usahanya gue tahu sekarang minjemin duit oke lah gue sekarang udah tobat gitu lah bahasa jangan nyakitin jangan aku udah tobat kamu belum sedas itu kalian gitu makanya di sini dalam keterangan orang yang pinjam akan dibikin merarat dihancurkan itu orang yang meminjamkan bisa dibikin kaya terus nanti pas di akhirat pas dia nuntut orang yang suka ngeribahin sendiri nuntut sama Allah ya Allah kalau aku nggak dapat kelibatan kan dulu gua udah kasih di dunia lu minjemin duit dilebih-lebihin lu jadi kaya jadi banyak ya kadang-kadang ada yang dibinasakan hartanya Allah orang yang makan duit haram maka di sini yaitu akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua berbuat sihir nggak ada haram dan yang ketiga membunuh manusia yang haram yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak orang kubu kayak kemarin itu tembak ya kubu salahnya nggak belum tertentu salahnya berat dimatiin itu dosa besar tuh itu mah taubatnya kepada Allah dan kepada orang yang dibunuh susah ya udah mati lupain ini gue benci banget terus lupa mati lah itu aja ini bocah misal banget muka ini nggak enak sih kan gue bunuh lah gitu misalnya gitu ya gue bunuh bisa nggak pukul ya ya akhirnya udah kan nggak ada hak tuh nggak diharamin oleh Allah itu dosanya besar kepada Allah dan dosanya harus minta maaf kepada yang mati bisa nggak minta maaf orang mati makanya kalau orang yang berdosa pada suaminya mati duluan belum minta maaf siap-siap nanti di akhirat lo harus diminta maaf kalau makanya susah kalau orang udah mati kita belum minta maaf gitu hati-hati ya jadi gitu di sini tuh yang keempat nah di sini nih yang ketiga membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak yang keempat apa dosa yang besar yang sangat besar bukan besar ini dosa yang keempat dosa yang sangat besar yaitu riba rentenir tuh lintah darat itu memakan harta yang paling dia dosanya bukan besar lagi besar ya kan itu terus di sini dosa besar apa lagi memakan harta anak yatim dengan jolim tapi kalau ikhlas mah anak yatimnya emang kita yang ngurusin nggak makan bareng-bareng boleh ini mah yang jolim dititipin anak misalnya jadi panitian yatim si opang nih akhirnya dapat duit 50 juta dibilangin ada 20 juta yang 30 juta dimakan itu jolim namanya makan harta yatim menganiaya yatim itu hartanya dilelep sama dia harta anak yatim mah jangankan ada puluhan ribu supaya misalnya kita keliling anak yatim nih dapat duit misalnya 5 juta kita makan dah 500 ribu atau 100 ribu atau 10 ribu atau rokok sebatang kagak boleh haram ya mah
nggak boleh dia malah anak yatim mah. Makanya kalau kita di sini kaum duafa dan anak yatim boleh, duafanya mah. Kalau yatim doang mah nggak boleh hartanya dimakan seperak pun, sepeser pun gitu. Yang kelima, yang keempat makan yang keempat, orang yang memakan harta riba yang duitnya dimakan itu dosa yang sangat besar. Karena paling rendah tadi saya bilang, serendah-rendahnya dosa orang makan riba itu seorang anak laki-laki menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dan yang kelima, makan harta yatim. Dan yang keenam, melarikan diri dari jihad fisabilillah. Disuruh jihad, disuruh perang, tangguhan lari, dihubungkan takut mati. Itu orang yang termasuk dosa besar. Dan yang keenam, yang ketujuh, ini yang banyak kita lakukan ini dosa besar. Menuduh jinah terhadap wanita mukminat yang sopan. Orang nggak berzina ngapa dia omongin? Kalau pengen tahu mah, si anu no, atau pacar udah juga begini. Ayo dia ngomongin tuh. Dah amat dia nggak zina. Bahannya dia nggak berzina. Dia ngomongin itu, dia katanya udah begini. Padahal mah udah hamil lagi macam. Dah mah halimah kagak. Terus ngomongin orang yang wanita muslimat dituduh berzina. Itu dosa yang sangat besar. Jangankan menuduh. Nih kalau pengen tahu nih, kalau saya tahu nih. Ini ada orang di kampung kita, tetangga Sidopai misalnya, itu ada perawan hamil, ya kan? Hamil misalnya, belum nikah berapa udah hamil. Sidopai itu ngomongin ke tiap orang nggak tahu dia bilangin, orang tahu bilangin, itu dosanya sama dia yang berzina. Orang yang ngomongin orang yang hamil duluan diomongin, itu dosanya sama dengan dia yang berzina, sama dia yang ngomongin. Orang nggak tahu dia tahu, ayo lu tetangga saya si anu no. Masa belum nikah karena perutnya udah gendut banget. Ayo tunggu lagi. Mana si anu lu ngomong? Ayo saya orang ngomong. Itu dosanya sama dia yang berzina, sama juga kita yang berzina. Hati-hati, kalau orang puting duluan dia ngomongin, bodo amat, masing-masingnya punya dia, barang-barang dia, perut dia, ya dosanya dosa dia, udah diem dah. Ini kadang orang nggak tahu, dia ngomong dikasih tahu. Udah, yang ngomongnya ngomong lagi bertawa, ya ngomong lagi kan, terus nyambung, akhirnya gara-gara kita ngomong 100 orang pada tahu gara-gara kita itu si Fulan hamil duluan, akhirnya dosa kita yang lebih besar yang pertama ngomongin itu lebih besar karena dia 100 orang biar tahu gara-gara kita, terus nyambung, hati-hati ya kalau ada tetangga kita yang hamil duluan belum nikah, udah biarin bodo amat, masing-masingnya dosa dia. Apa yang dia jangan suka usil, udah jangan suka ngomongin, karena dosanya sama dia yang melakukan, kita yang ngomongin, sama tuh dosanya. Ini nggak saya baca di sini ada di terang, bukan bab di sini adanya bukan. Oh, di sini dari Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu berkata, kata Nabi ini, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang yang mengetahui, nih yang tadi saya bilang, ente udah tahu tuh punya teman buat riba, 1 dirham 1 perak, taruh kos batang dah, udah tahu dia itu tuh makan riba, kita temenin malah kita rayu-rayu, ngomong lu itu banyak, kasih berapa, bagi gue apa, jangan, kau bisa mah, lu jangan suka kasih gua mau tahu, lu tahu gitu. Makanya di sini dalam keterangan kata Rasulullah, dalam keterangannya 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang yang mengetahui itu orang tukang minjemin riba, tuh lebih berat di sisi Allah daripada dosanya 36 kali berzina. Serem amat ya. 1 dirham doang. 1 dirham berapa sih? 10.000 dah. 10.000 dimakan oleh kita, harta boleh riba. Misalnya punya duit 100.000 dipinjamkan di bank, ngomong Pak Yayat pinjam duit 10.000, 100.000 ya boleh Pak Edi, kalau Pak Edi mau lebihin 10.000 ya boleh lah, daripada saya pusing kalau kemarin gitu kan, minjam kurangin 10.000, itu 10.000 yang dimakan lebih daripada harta riba, yang duit dari lebih jadi duit 100 jadi 110, ini yang 10.000 itu di sini sama juga dia dosanya 36 kali berzina. Oh, ini ada dalilnya. Nih, dari Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, itu orang yang makan riba itu sama juga walaupun 1 peser dosanya dia sama juga 30 kali 6 kali dia berzina. 36 kali berzina.
Serem amat ya. Itu bagaimana yang minjem? Ya sama, yang minjem enggak sama juga dia makan harta riba gara-gara dia minjem, itu orang jadi dosa begitu, kita juga sama dosanya. Makanya kenapa saya jadi takut tahun sekarang, takut siapa teman, ya saya minjem ini, waduh kalau bisa jangan dah ya, kau bisa biarin dah lu biar mati nggak madang, mendingan lu digebukin orang punya utang daripada minjemnya buat minjem misalnya bayarnya pakai riba, minjem riba lagi, nggak ada berhenti-berhentinya riba mah, terus. Ini makanya 1 rupiah 1 peser dimakan oleh kita nih, harta riba, hasil oleh riba, boleh ngeretenir, itu sama juga dosanya 36 kali berzina. Alhamdulillah, sekali juga dosanya gede banget ya, apalagi 36 kali berzina. Makanya hati-hati ya, ini kalau nggak dibuka begini, nggak dibuka di saya nih, besok saya mati duluan, belum apa yang tempetin ngebuka, pada nggak ada ngaji, anaknya bininya kita aja pada pinjam duit udah apa kepepet, sama susah nanti makan, nanti pada susah nih, nanti Allah bikin sedunia ini pada paceklik susah, duit susah, beras susah, nanti nih terus pada semua apa pohonan kering, dunia ini kering bengking, air juga susah, nanti Allah bikin ini manusia sengsara nanti akhir zaman. Setelah lama berapa tahun dia sengsara nih, pohonan pada kering, buah-buahan gak ada, padi gak ada, sawah gak ada, makanin apa wae udah dauran yang kering dimakan sama kita, saking susah-susahnya. Ada orang kaya dikit minjemin duit buat beli beras, mana beras di sana ada tuh, minjem duit tapi jadi saya mah 100.000 saya bayar jadi 140.000, apa kuota begitu gitu. Nah itu nanti akhir zaman. Ini kita orang mah ngalamin nggak ngalamin ya, kalau ngalamin nggak sanggup, nggak kuat. Akhirnya udah lama berapa tahun turun Dajjal, Dajjal ngaku Tuhan, kalau lo pengen gua ini adalah Tuhan lo sembah gua, ini pohon pisang jadi terus jadi apa, berbuah langsung, jadi semua jadi subur. Kedatangan dia di kampung itu seruput yang tadi kering jadi subur, pisang yang tadi kering pada buah, terus pada buah. Aku adalah Tuhanmu, katanya. Karena kita iman kita kuat, gua mah nggak percaya Tuhan, aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digraji kita, digraji di belah depan. Itu yang kita ngeliatin. Ayo, kalau lu pengen kayak dia, gua graji. Sama makanya Rasulullah, apabila kamu nanti jangan sampai ketemu Dajjal, apabila kamu ketemu Dajjal, larilah, pergi sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya, jangan ada yang kuat. Nanti orang ketemu Dajjal nggak ada yang kuat. Misalnya yang ini, Pak Ahmad kuat imannya. Saya tidak mengakui kamu sebagai Allah, sebagai Tuhanku. Kau adalah Dajjal. Enggak, lu nggak percaya? Ambil tuh gaji. Bang ngomong liatin. Digaji di depannya dibelah, bukan dipotong, dibelah. Terus dua arah 2 mancer. Bang ngomong liatin. Entar kalau gua ngakui dia Tuhan, gua sama ya. Akhirnya karena nggak kuat, ya dah aku ngakuin engkau adalah Tuhanku. Murtad di situ, kafir dah tuh. Nah itu hati-hati, makanya jangan sampai ketemu sama Dajjal kita. Kagak ada yang kuat. Orang yang beriman yang tadinya kuat banget ketemu Dajjal mah kuat, nggak kuat tuh. Nah ini pesan saya, hati-hati berteman, hati-hati kita punya saudara. Kalau dia benar usahanya usaha merentenkan uang, ya hati-hati, jangan kita temani, jangan kita deketin. Takut kita makan, nggak sengaja kita makan, udah tahu dia usaha begitu ya, hati-hati ya. Dan mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ini yaitu jangan sampai ke dirham. Ini masih panjang sebetulnya ya. Yang saya sampaikan malam ini, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang, maka dia mengetahui lebih berat di sisi Allah daripada dosa 36 kali berzina. Ya, sampai di situ ngaji mah perlu panjang-panjang. Dan ingetin tadi tuh, apabila ada orang yang gunting duluan di kampung kita, jangan suka diomongin ya. Lu cuma orang nggak tahu kalau bisa mah. Itu dosanya sama juga misalnya takut berzina nih, kita ikut-ikut tuh, gitu. Dakor berarti mau guntingin orang sono misalnya gitu. Itu kita ngomong, Pak Lawat nggak tahu dari Gedung Ringin. Oh iya, Pak Lawat ngomong lagi di Gedung Ringin, baru terus. Ngomong lagi terus panjang, akhirnya dosa kita yang paling besar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menjauhkan kita dari harta riba. Kita mohon kepada Allah nih, ya Allah jauhkanlah kami dari harta riba dan meminjamnya.
Ya Allah, jauhkanlah kami, berikanlah kami rezeki yang halal, yang barokah. Jangan Kau berikanlah kami rezeki boleh minjem harta riba ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah dengan dosa-Mu yang sangat besar. Ya Allah, hindarkanlah kami dari perbuatan, dari rezeki-rezeki yang haram, yang dosa. Makanya di situ ada doanya. Mudah-mudahan kami yang dihadirkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang suka meminjamkan uang, orang-orang yang suka meribakan uang, orang-orang yang suka mereten uang. Bukan apa, kalau kita dekat pasti kita lama-lama jadi minjem ya. Ya Allah, jauhkanlah, hindarkanlah diri kami, keluarga kami, istri kami, saudara-saudara kami dari perbuatan-perbuatan orang yang telah meminjamkan harta riba. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Semuanya saya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Benernya datangnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya datangnya dari diri saya. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari saya cukup sekian malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri saya dan keluarga saya dan umumnya buat para jamaah. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.